Shalom, hari ini kita akan renungkan Injil Markus pasal 7, teksnya ayat 1 sampai 23. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 13. Orang Farisi dan beberapa ahli Taurat berselisih murid-murid Yesus yang makan dengan tangan najis, tetapi Yesus menegur tentang munafik mereka. Paragraf yang kedua ayat 14 sampai 23. Yesus berkata kepada orang banyak, kita bukan dinajiskan oleh sisa makanan, melainkan dinajiskan oleh hal-hal jahat yang timbul dari dalam. Kesimpulannya, orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem berselisih murid-murid Yesus karena mereka makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuhnya. Yesus kasihani mereka sebab mereka tidak paham kehendak Tuhan yang lebih penting daripada adat istiadat nenek moyang. Yesus berkata bahwa semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kita bukan dinajiskan oleh sisa makanan, melainkan dinajiskan oleh hal-hal jahat yang timbul dari dalam. Itu menajiskan mulut, pikiran, dan hidup kita. Yesus berkata tentang hal-hal jahat itu seperti demikian. Segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus menegur orang Farisi dan beberapa ahli Taurat yang berselisih murid-muridnya, sebab mereka memuliakan Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadanya. Sebab mereka mengesampingkan perintah Allah, supaya mereka dapat memelihara adat istiadatnya sendiri. Kedua, Yesus berkata kepada orang banyak, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Dan menjelaskan lagi kepada murid-muridnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem berselisih murid-murid Yesus karena mereka makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuhnya. Tetapi mereka yang dapat memelihara adat istiadat sendiri mementingkan hanya menggunakan sebagai persembahan kepada Allah dan tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya, sekalipun dijelaskan dalam hukum Taurat akan hormati ayah dan ibunya. Kedua, murid-murid Yesus makan dengan tangan yang tidak dibasuh, itu menimbulkan persoalan. Ketiga, segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan itu timbul dari dalam orang dan menajiskannya. Kemudian aplikasi hari ini. Pertama, tetap jaga perbuatan dengan baik, supaya siapapun tidak mempersoalkan iman kita. Kedua, jangan mementingkan adat istiadat yang berdasarkan keinginan manusia. Hanya pahamlah kehendak Tuhan dalam doa dan renungan firman dalam hari ini. Ketiga, menghindari segala pikiran dan perbuatan jahat dengan berpikir dan melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan hasil renungan. Akhirnya praktik hari ini mengatasi pikiran yang menajiskan diri, perbuatan jahat yang mengotori kehidupan diri sendiri. Dengan apa kita bisa mengatasinya? Dengan melakukan kasih, dengan melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan yang hari ini pahami dalam renungan. Ya, kita harus renungkan firman sehari-hari dan harus paham supaya berbuat sesuai dengan ini. Inilah kehidupan orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.